Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahya Zikri dari Prodi Ekonomi Studi Pembangunan. Saya akan mempresentasikan makalah yang saya buat yang berjudul Kacamata Dunia Terhadap Indonesia. Ini bab 1, latar belakang Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak keragaman dari budaya, suku, bangsa, agama, hingga aliran-aliran kepercayaan. Semua keragaman tersebut tumbuh di dalam masyarakat yang plural. Masyarakat Indonesia yang majemuk terdiri dari berbagai budaya karena adanya kegiatan dan peranata khusus. Perbedaan ini justru berfungsi mempertahankan dasar identitas dari dan integrasi sosial masyarakat tersebut. Rumusan masalah. Yang pertama, pandangan positif dan negatif terhadap Indonesia. Yang kedua, hal-hal yang dipikirkan warga negara lain tentang Indonesia. Ketiga, pendapat dunia tentang Indonesia. Tujuan dari presentasi ini untuk pembelajaran mata kuliah kewarganegaraan. Yang kedua, supaya kita sebagai warga negara Indonesia tahu pandangan dunia tentang Indonesia. Bab 2, pembahasan. 1. Pandangan positif dan negatif terhadap Indonesia. Indonesia adalah tanah kelahiran kita, negara di mana tempat kita bermukim dan menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari. Sudah sewajarnya jika kita mengetahui seluk-beluk tentang Indonesia, seperti tentang masyarakat, pariwisatanya, alam, hingga tentang budaya Indonesia. Namun, pernahkah kalian penasaran dengan apa yang dikatakan orang asing tentang negara kita? Seperti yang kita tahu, Indonesia memiliki banyak destinasi wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan di dunia, seperti Bali, Raja Ampat, dan lain-lain. Tentu pariwisatawan asing tersebut memiliki pandangan tersebut tentang Indonesia. Nah, berikut beberapa pandangan orang asing terhadap Indonesia. Yang pertama, pandangan negatif. Orang Indonesia hanya memakai pakaian konvensional. Karena penduduk Indonesia mayoritas beragama Muslim, orang asing menganggap bahwa cara berpakaian kita seperti orang Arab. Mereka nggak tahu aja kalau gaya perpakaian orang Indonesia itu beragam, bahkan kebanyakan melek fashion. Di kota-kota besar pun kita bisa melihat banyak remaja yang berpakaian seperti gaya anak muda di luar negeri. Yang kedua, orang Indonesia cuma punya satu bahasa. Indonesia punya bahasa persatuan, yakni bahasa Indonesia, dan orang luar negeri menyebutnya dengan bahasa. Banyak dari mereka yang tak mau tahu kalau sebenarnya kita punya 746 bahasa berbeda dari ratusan suku yang ada di Indonesia. Yang ketiga, Indonesia adalah negara miskin. Banyak orang asing yang menganggap negara kita ini adalah negara miskin. Memang sih, di Indonesia ini masih banyak orang yang tak mampu, gelandangan, dan pengemis masih menjadi pandangan sehari-hari di kota besar di Indonesia. Namun, kalian harus tahu kalau sebutan negara miskin untuk Indonesia itu benar-benar keliru. Meski kemiskinan merupakan masalah yang sedang diperangi di Indonesia, namun negara kita tetap sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi positif dan salah satu negara berpendapatan per kapita terbesar di Asia. Yang keempat, Indonesia adalah negara serangan teroris. Dari kemunculan bom Bali yang terjadi di tahun 2002 dan 2005, di mana bom pertama menewaskan lebih dari 200 wisatawan dan penduduk lokal, sedang yang kedua menewaskan 23 orang. Dan yang baru-baru ini terjadi merupakan bom Surabaya. Hal tersebut memang sangat menggemparkan dunia lantaran kepopuleran Bali yang mendunia, sehingga membuat Indonesia dicap sebagai negara teroris. Namun, seiring berjalannya waktu, bangsa Indonesia secara bersama-sama berusaha untuk menghilangkan stigma bahwa Indonesia adalah sarang teroris. Dan sebagian dari bangsa Indonesia sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk menjadi Indonesia dengan
Yang kedua, pandangan positif. Yang pertama, orang Indonesia punya bahasa Inggris yang bagus. Yang kedua, Indonesia memiliki suku yang begitu beragam. Yang ketiga, Indonesia memiliki keindahan alam yang memukau. Orang asing menilai kemampuan bahasa Inggris orang Indonesia sangat bagus, walaupun bahasa Inggris bukanlah bahasa ibu orang Indonesia. Namun, kemampuan Inggris kita cukup bagus di mata orang asing, ya lebih mending dari bahasa Inggrisnya orang Jepang dan orang Korea. Daya tarik Indonesia bukan hanya pemandangan alam yang bagaikan surga, namun suku yang beraneka ragam juga menarik perhatian para wisatawan asing untuk mengenali lebih dekat Indonesia. Pasalnya, suku-suku yang ada di Indonesia ini memiliki keunikan dan budaya yang berbeda-beda, yang tak akan mereka temukan di negara mereka. Sudah menjadi rahasia umum jika Indonesia memiliki segudang tempat dan destinasi wisata yang indah dan mampu membuat siapa saja kagum dan terpesona. Dan hal itulah yang disukai oleh para orang asing yang belum pernah melihat candi-candi, rumah tradisional, pakaian, dan pegunungan khas Indonesia, yang selalu mampu menghipnotis siapapun yang melihatnya menjadi terpukau. Materi kedua, hal-hal yang dipikirkan warga negara lain tentang Indonesia. Yang pertama, suka terlambat. Kebiasaan sebagian besar Indonesia yang suka terlambat ternyata menjadi poin yang paling diingat oleh warga negara lain. Loh, konon kalau orang dari negara lain janjian dengan orang Jepang, mereka harus datang setengah jam sebelum waktu yang disepakati. Karena orang Jepang sangatlah disiplin. Sementara kalau janjian dengan orang Indonesia, mereka harus datang setengah jam kemudian. Yang kedua, pemalas. Orang luar menganggap bangsa kita sebagai orang-orang yang hidup untuk saat ini, bukan untuk hari esok. Kita dianggap kurang punya ambisi dan kegigihan. 3. Lamban. Orang Indonesia dianggap lamban dan dalam menjalankan segala sesuatu dibandingkan dengan orang Jepang, Korea, atau Hong Kong, yang jalannya pun harus cepat-cepat. Tidak heran kalau produktivitas kita masih kalah jauh dibandingkan mereka. Yang keempat, toleran. Orang Indonesia mungkin memang kurang disiplin, tapi kita juga dikenal sangat toleran. Bagi orang luar, kita adalah bangsa yang ringan tangan dan suka mendahulukan kepentingan orang lain. 5. Sopan. Orang-orang luar ternyata cukup kagum dengan sikap sopan kita loh. Meskipun mereka umumnya menganggap kesopanan kita tidak praktis, tetapi mereka senang diperlakukan dengan baik saat berkunjung ke Indonesia. Yang keenam, ramah. Ini stereotip positif yang paling sering kita dapat dari turis asing. Orang Indonesia sangat suka tersenyum dan ramah. Yang ketiga, pandangan dunia atas Indonesia. Indonesia sudah terkenal di kancah dunia sebagai negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah, beraneka ragaman adat dan budaya, dan sebagai negara kepulauan. Bahkan negara Indonesia kita tercinta ini dianggap sebagai paru-paru dunia. Dan banyak pula anak-anak bangsa ini yang dapat membawa nama Indonesia di kancah dunia. Ada beberapa pulau dalam NKRI yang berbatasan langsung dengan negara lain, seperti Singapura, Malaysia, Brunei, dan sebagainya. Namun kebanyakan pulau-pulau yang berbatasan langsung dengan negara lain tersebut biasanya belum terjamah oleh kemajuan teknologi dan keanekaragaman fasilitas yang memadai. Jelas sudah mengapa semakin tua negara kita, selain diakui di mata dunia, negara tercinta kita ini juga semakin diinjak-injak. Bagaimana tidak? Amat disayangkan jika pulau-pulau yang berbatasan langsung dengan negara-negara lain
belum memiliki fasilitas dan teknologi yang cukup. Wajar saja jika Malaysia dan Singapura mengejek-ngejek dan bahkan menginjak-injak negara kita, jika yang mereka lihat dari negara kita adalah negara yang masih belum terjamah teknologi. Sebagai contoh, sebuah provinsi baru di Indonesia yang juga berdekatan langsung dengan negara asing seperti Provinsi Maluku Barat. Provinsi baru ini memiliki kekayaan alam laut, pertanian, dan peternakannya yang amat melimpah. Namun, tetap saja provinsi baru ini masih dalam kondisi yang belum dapat dikatakan provinsi maju. Hal ini dikarenakan kurangnya sumber daya manusia yang cukup berkompeten untuk menggali dan mengelola kekayaan yang dimiliki provinsi baru ini. Dan yang amat disayangkan lagi, setelah 70 tahun negara kita merdeka, namun provinsi tersebut baru dapat merasakan listrik dan jalan yang nyaman di beberapa tahun terakhir ini. Sebuah pertanyaan pun mulai muncul dalam benak pribadi kita masing-masing. Kemanakah pemimpin kita selama ini sampai-sampai seburuk itu provinsi yang berdekatan dengan negara asing tersebut? Dan masih banyak lagi provinsi-provinsi, pulau, bahkan desa yang masih mengalami hal yang sama. Bahkan sampai-sampai negara asing tersebut mengakui pulau terluar yang dimiliki Indonesia adalah milik mereka. Dari ragam contoh di atas, patut dipertanyakan bagaimana nasib negara kita di mata dunia. Akankah disegani, dilecehkan, dipandang sebelah mata, ataukah malah negara kesatuan tercinta kita ini akan dikasihani oleh negara-negara lain yang ada di sekitar wilayah Indonesia? Dan itulah yang akan menjadi PR kita ke depannya. Oleh karena itu, demi merubah citra bangsa Indonesia di mata dunia, marilah kita sebagai anak bangsa, baik yang muda ataupun yang tua, citra Indonesia yang buruk tersebut menjadi citra yang lebih baik di abad yang baru ini. Dengan semangat baru, generasi baru, kita mencoba menciptakan bangsa Indonesia yang baru pula, yang lebih baik daripada sebelumnya. Indonesia yang kelak dapat merebut kembali predikat sebagai macan Asia. Bahkan mungkin saja negara kita dapat mengalahkan negara adaya dan adikuasa seperti Amerika Serikat. Kenapa tidak? Negara kita memiliki kekayaan alam yang melimpah daripada mereka. Tinggal tergantung bagaimana kita mengelola dan baik dan benar. Ini bab 3, kesimpulan. Indonesia adalah satu kesatuan meskipun terdiri atas berbagai suku dan pulau. Indonesia tetaplah satu. Kesatuan itu dapat dipandang dari 4 segi, yakni politik, pertahanan, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Indonesia sebagai kesatuan politik. Pancasila diletakkan sebagai dasar dan filsafat serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi pembimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuan nasional negara. Seluruh wilayah Indonesia dengan segala isi dan kekayaannya yang terkandung di dalamnya adalah merupakan suatu kesatuan wilayah, wadah ruang hidup dan kesatuan yang mutlak bagi seluruh bangsa Indonesia. Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam rangka membela negara dan bangsa. Indonesia sebagai satu kesatuan ekonomi. Kekayaan wilayah Nusantara, baik itu yang berupa potensial maupun efektif, itu semua adalah modal dan milik bersama bangsa. Keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Indonesia sebagai satu kesatuan sosial dan budaya. Masyarakat Indonesia seluruhnya adalah satu. Peri kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan dan sesuai dengan kemajuan bangsa. Dan saran, memang negara Indonesia ini tidak sedisiplin negara lain, namun kita tidak patut membandingkan negara ini dengan hal tersebut. Sebaliknya, kita harus bangga akan keberagaman budaya yang kita punya.
serta sikap ramah warga lokal atas para warga asing yang datang ke Indonesia untuk berlibur. Sedangkan di luar sana sikap ramah malah dianggap tidak sopan. Mungkin memang banyak perilaku-perilaku yang tidak baik seperti suka menunda-nunda waktu, tetapi tidak semua orang seperti itu. Orang berpendapat hanya dari yang mereka tahu, tidak secara keseluruhan. Apapun tanggapan dunia tentang Indonesia, Indonesia tetap negara yang indah dan ramah. Sekian presentasi dari saya yang berjudul Kacamata Dunia Terhadap Indonesia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.